Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu peristiwa di mana Yesus menulis di tanah ya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai 11 ketika para ahli Taurat membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, kemudian dibawa kepada Yesus, dan para ahli Taurat ini ingin menjebak atau mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Mereka berkata, Yesus, menurut hukum Musa atau hukum Taurat, orang atau perempuan ya atau orang yang kedapatan berzina seperti ini harus dilempari mati. Bagaimana menurut Yesus? Bagaimana pendapatmu Yesus? Kira-kira begitu ya. Kemudian meresponi pertanyaan atau jebakan itu, Yesus menulis 2 kali di tanah ya. Ketika diajukan pertanyaan seperti itu, dia menulis di tanah, membungkuk menulis di tanah. Kemudian waktu berdiri dia berkata bahwa oke, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang lempar duluan. Kemudian Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah, dan waktu dia bangun dia melihat bahwa satu persatu dari orang-orang itu pergi dan tidak ada yang berani melempari perempuan itu. Bahkan Yesus pun berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, yang menjadi misteri adalah apa yang ditulis di tanah itu. Apakah itu hanya sekedar pengalih perhatian, atau ada satu hal yang benar-benar Yesus tulis di situ ya, dan ada kaitannya dengan kepergian orang ahli-ahli Taurat itu. Ya, let's check it out. Jadi, ya, dalam kesempatan itu Yesus sedang ada di dalam posisi yang sulit. Ya, dia tahu bahwa dia sedang dijebak, ya, atau dicobai oleh para ahli Taurat, ya. Karena para ahli Taurat ini ingin mencari suatu alasan untuk menyudutkan Yesus, untuk mempersalahkan Yesus. Ya. Jadi sebenarnya kalau Yesus ingin cari aman, ya, dia sebenarnya cukup jawab bahwa oh ya benar, menurut kitab Musa memang dia harus dilempar mati, silakan lempar mati, maka selamatlah dia. Tapi kalau dia berkata bahwa jangan, itu artinya dia melawan hukum Musa dan akan terjadi suatu malapetaka atau musibah, atau dia akan semakin disudutkan dan jebakan mereka berhasil. Ya. Nah, maka Yesus menulis di tanah. Ya. Dan ini adalah suatu penggenapan dari suatu ayat di dalam Yeremia 17 ayat 13 yang tadi saya katakan. Di situ dikatakan, ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini seperti ada kata yang terlewat yang sangat penting ya. Ya. Nah, akan terlihat kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya, misalnya King James. Di situ dikatakan, O Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth. Because they have forsaken the Lord, the fountain of living waters. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan harapan Israel, semua orang yang meninggalkan engkau akan mendapat malu, dan mereka yang terpisah daripadamu akan tertulis di bumi. Ya, namanya akan tertulis di bumi. Ya, seperti itu. Yaitu mereka yang meninggalkan sumber air atau mata air kehidupan. Ya, kemudian dalam versi misalnya NIV, ya, di situ dikatakan, Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust. Because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Mereka yang berbalik daripada engkau akan tertulis dalam debu. Ya, seperti itu ya. Jadi
ketika Yesus menulis di tanah dalam peristiwa itu bukan sekedar pengalihan perhatian atau sekedar apalah kita bilang acting ya. Tetapi itu benar-benar adalah suatu penggenapan dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat malu dan nama mereka akan ditulis di bumi. Ya, akan ditulis di bumi, dan itu artinya bahwa apa yang ditulis Yesus di tanah itu adalah nama-nama orang ahli-ahli Taurat itu dan dosa-dosa mereka. Karena ada suatu tradisi di dalam tradisi Yahudi, ketika seorang imam akan menghakimi satu orang Israel katakanlah yang berbuat dosa, maka sebelum dia dihakimi atau diadili, maka sang imam akan menuliskan hukum Allah di atas tanah. Ya, di sini dikatakan bahwa gereja melihat apa yang dilakukan Yesus waktu itu sebagai suatu tindakan simbolis. Dalam tradisi Yahudi, seorang imam menuliskan hukum Allah di atas tanah saat ia sedang mengadili orang yang berdosa. Jadi, ketika mau mengadili seseorang, hukum Allah itu ditulis di tanah atau di debu. Ya, seperti ayat-ayat tadi yang kita baca versi King James dan juga NIV. Ya. Dalam hal ini Yesus mengukuhkan perannya sebagai imam yang punya otoritas dalam mengadili dosa setiap orang. Jadi, memang ada tradisinya juga bahwa seorang imam ketika akan mengadili dosa seseorang, dia menuliskan hukum Allah itu terlebih dulu di atas tanah, dan itu yang Yesus lakukan. Ya, makanya mereka satu-satu pergi. Mereka menyadari dosa mereka, bahwa mereka juga orang berdosa. Lagi pula, kalau memang perempuan itu berzina, kenapa laki-lakinya juga nggak dibawa ke situ? Ya, jadi itu hanya ingin membenarkan diri, menjebak Yesus, ya, dan suatu penghakiman yang tidak adil. Ya, sementara Yesus datang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, dan Yesus datang untuk menjadi Mesias, sehingga dia tahu bahwa ada hukum Musa seperti itu, tetapi dia datang untuk menjadi juru selamat. Ya, itu bukan tulisan yang kosong, tetapi tulisan yang membuat orang-orang ahli Taurat itu malu terhadap diri mereka sendiri, karena mereka juga orang berdosa, dan mereka akhirnya pergi meninggalkan perempuan berdosa itu. Semoga bermanfaat. God bless.